Assalamualaikum. Halo semuanya. Sebelum mulai penjelasannya, perkenalkan, Aku Rana. aku Alia. Dan aku Cesa. Yang pertama nomor 7. Jadi kita mengetahui dua titik koordinat. Yang pertama X1, Y1, X2, dan Y2. Lalu rumus persamaan garis lurus yang jika kita sudah mengetahui dua titik koordinat yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu kita masukkan, Y kita belum mengetahuinya, lalu Y1-nya adalah 1, lalu Y2-nya adalah 3, lalu Y1-nya adalah 1. Lalu X-nya juga kita belum mengetahui, X1-nya adalah 2, lalu X2-nya adalah 3, dan X1-nya adalah 2. Lalu kita kurangi. Y kurang min 1 tetap Y kurang min 1, per 3 kurang 1, 2. Lalu X kurang min 2 tetap X kurang min 2, per 3 kurang 2, 1. Lalu kita kali silang. 1 kali Y min 1 dan 2 kali X min 2. Lalu kita kali silang. 1 kali Y itu 1Y, 1 kali min 1 min 1, lalu 2 kali X, 2X, 2 kali min 2 min 4. Lalu kita harus membuat 2X dan min 4 itu ke sini agar kita mendapatkan 0. Pertama 2X jika dikesinikan itu menjadi min 2X, lalu 1Y nya tetap 1Y, lalu min 4 nya menjadi plus min 4, dan min 1 nya tetap min 1 sama dengan 0. Nah lalu kita jumlahkan, min 2X berarti min 2X ditambah 1Y atau Y, lalu plus 4 dikurang 1 yaitu plus 3 sama dengan 0. Lalu kita cocokkan dengan jawabannya, berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nomor 8. Persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 3 dan melalui titik 3,0 adalah yang pertama Y sama dengan Y, 2 sama dengan M, X sama dengan X, selanjutnya 3 sama dengan X1, 0 sama dengan Y1. Nah, rumus dari soal ini adalah Y min Y1 sama dengan M kurung X min X1. Y sama dengan Y, lalu Y1 sama dengan 0, M sama dengan 2. Kenapa 2? Karena M tersebut adalah gradien, dan gradien adalah angka yang berdekatan dengan X, yaitu 2. Selanjutnya, X sama dengan X, dan X1 sama dengan 3. Selanjutnya, Y min 0 sama dengan Y, 2 dikali X sama dengan 2X, dan 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Yang berarti jawaban dari soal ini adalah B. Selanjutnya adalah nomor 9. Soalnya adalah jika garis yang melalui titik A kurung min 1, Y kurung dan B kurung 7,5 kurung memiliki gradien sama dengan 1, maka titik koordinat titik A adalah... Di soal ini kita harus mencari titik Y.
Cara mencari titik Y adalah dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurangin X1. Kalau sudah ditulis rumusnya, kita langsung aja masukin angka-angkanya. Nah, kalau angka-angkanya sudah dimasukin, kita tinggal kerjain deh. Nah, kalau hasilnya udah 1 sama dengan 5 min Y per 8, kita tinggal kali silang. Nah, kalau hasilnya sudah menjadi min Y sama dengan 3, kita kalikan dengan negatif 1 agar Y-nya menjadi positif. Jadi, Y sama dengan negatif 3. Jadi, jawaban untuk nomor 9 adalah B, negatif 1, negatif 3. Adalah nomor 10. Nah, di soal ini kita harus mencari terlebih dahulu gradiennya. Nah, di sini kita sudah mengetahui mana yang A dan mana yang B. Berarti kita bisa mencari gradiennya melalui rumus M min A per B. Jika kita masukkan berarti min 3 per 4. Nah, karena ini tegak lurus, berarti kita harus balik. Menjadi 4 per 3. Nah, lalu kita juga harus mencari persamaan garisnya. Berarti kita harus menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1 dan X1-nya kita juga sudah ketahui di sini. Ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Kita masukkan, Y-nya kita belum ketahui. Y1-nya tadi adalah 2. Lalu M-nya kita sudah ketahui 4 per 3. Lalu X-nya tetap X. Dan X1-nya adalah 1. Lalu kita coba untuk kali. Y min 2 tetap Y min 2 sama dengan 4 per 3 dikali X berarti 4 per 3X. Lalu 4 per 3 dikali min 1 min 4 per 3. Kita lanjut di sini karena tidak cukup. Nah, karena rumusnya kayak gini, berarti kita harus memindahkan 2-nya ke belakang dan 4X dan min 4 per 3-nya di sini. Berarti 4 per 3X lalu min 4 per 3-nya di ke kiriin menjadi 4 per 3 plus 4 per 3 plus 4 per 3, lalu Y-nya tetap menjadi Y, berarti tetap plus Y, dan min 2-nya dikesiniin berarti menjadi 2. Lalu agar ini tidak menjadi pecahan, kita kali 3. Berarti 4 per 3X dikali 3, 4X. Lalu 4 per 3 dikali 3, 4. Y dikali 3 berarti plus 3Y. Dan 2 dikali 3, 6. Lalu kita buat 4 ini ke sini. Menjadi min 4. Berarti tadi 4X plus 3Y sama dengan 6 kurang 4, 2. Jadi hasilnya adalah A. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 11, persamaan garis yang melalui titik 0,8 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 1,6 dan 3,10 adalah yang pertama kita kerjakan mulai dari ujung. Nah, kita cari tahu dulu ya mereka ini sebagai apa. 1 sebagai X1, 6 sebagai Y1, 3 sebagai X2, dan 10 sebagai Y2. Ini X ya.
Nah, rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kenapa kita ngerjain yang ujung 2 ini dulu? Karena kalau misalnya mau ngerjain yang ini, kita harus tahu gradiennya. Jadi kita cari tahu gradiennya melalui dua ini. Terus, Y2-nya sama dengan 10, dikurang Y1-nya sama dengan 6, per X2-nya sama dengan 3, dikurang X1-nya sama dengan 1. Yang berarti 4 per 2. Kita sederhanakan, dibagi 2. Sama dengan 2. Berarti gradiennya adalah 2. Kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang ini. Rumusnya adalah seperti nomor 8. Y min Y1 sama dengan M kurung X min X1 kurung lagi. Nah, berarti Y-nya sama dengan Y, Y1-nya sama dengan 8, M-nya sama dengan 2, karena kan tadi kita udah nyari. Nah, jadi 2. Terus abis itu X-nya sama dengan X lagi, min X1-nya sama dengan 0. Nah, Y8-nya kita turunin karena nggak bisa diapa-apain. Y-8 maksudnya. Sama dengan 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 0 sama dengan min 0. Selanjutnya, min 8-nya nanti kan kita pindahin. Jadi kita cuma nulis Y dulu sama dengan 2X. Nah, min 8-nya kita pindahin ke sini. Kalau misalnya pindah ruas berarti tandanya diganti. Berarti dari min kita ganti jadi plus 8. Kenapa 0-nya hilang? Karena kan emang 0, jadi gak usah kita apa-apain. Oh ya, ini salah. Ini 0 ya. Gitu. Berarti jawabannya adalah B lagi. Cara menyelesaikan soal nomor 12 adalah mencari M2 terlebih dahulu, karena kita tahu kalau garis tersebut tegak lurus dengan garis 4X tambah 5Y sama dengan 15. Nah, sebelum menentukan M2, kita harus tahu dulu nih M1 itu berapa. M1 sama dengan negatif 4 per 5. Nah, M2 sama dengan M1, tapi angkanya dibalik dan tandanya berubah. Nah, langkah selanjutnya adalah menggunakan rumus Y dikurangin Y1 sama dengan M tanda kurung X dikurangin X1. Nah, kalau udah ditulis rumusnya, kita tinggal masukin aja angkanya, yaitu Y dikurangin 3 sama dengan 5 per 4 dikali X dikurangin negatif 4. Lalu tinggal kita kerjain deh. Nah, kalau udah sampai 4Y dikurangin 5X sama dengan 32, kita tinggal dikalikan dengan negatif 1, agar 5X-nya ini depan, tapi 5X-nya berubah menjadi positif. Jadi, hasil akhirnya adalah 5X dikurangin 4Y sama dengan 32. Jawabannya adalah D.